Terkadang memang rencana yang sudah kita susun dari awal tidak akan sesuai atau berbelok arah pada saat di pertengahan jalan. Tapi Tuhan pasti lebih tahu yang terbaik untuk kita, dan Tuhan juga yang telah mengarahkan kita kepada rencananya yang lebih baik. Karena sebaik-baiknya rencana manusia tidak akan mulus berjalan sesuai dengan keinginannya. Karena yang paling terbaik dan sempurna adalah rencana dari Sang Pencipta. Oke bro, jadi sekarang gue masih di Makassar. Tanggal 4 sore jam 5-an kita mau berangkat ke salah satu gunung di daerah Sulawesi Selatan yang namanya Gunung Lompo Batang di Kabupaten Goa. Dan dari sini 4 jam ya dari Lampung. 4 jam. Dan kali ini naik bareng Bang Aslan lagi terus. Mbak Ari dan Bang Sun. Namanya aneh banget. Oke lah, kita berangkat. Setelah beberapa hari di Makassar, akhirnya saya pun akan mendaki gunung di Sulawesi Selatan ini, yaitu Gunung Lompo Batang dengan ditemani para kawan dari Makassar. Gunung Lompo Batang ini berada di kabupaten sebelahnya kota Makassar, yaitu Kabupaten Goa. Dari Makassar, jarak ke base camp-nya sekitar 4-5 jam perjalanan, tapi tergantung istirahatnya juga. Oh ya, for your information, untuk angkutan umum ke base camp-nya tidak ada, makanya kami motoran. Tidak lupa juga kami membeli perbekalan logistik dulu sebelum melanjutkan perjalanan lagi. Sebelumnya, rencana saya mendaki Gunung Bawah Karaeng yang masih berdekatan dengan Gunung Lompo Batang. Tapi kawan-kawan dari Makassar mengajak saya ke Gunung Lompo Batang karena katanya treknya lebih enak dan pemandangannya juga indah. Ya gimana lagi, saya sih tidak masalah. Yang penting naik gunung di Sulawesi. Oke bro, jadi sekarang baru nyampe daerah Bili-Bili ya. Dan perkiraan nyampe ke sana 2 jam lagi dari sini ya. 2 jam. 2 jam lebih lah. Kurang lebih lah. Berarti sekarang udah masuk ke Kabupaten Goa ya. Ya. Saya istirahat dulu bentar di sini karena lumayan juga nih pegal. Lumayan encok guys. Karena macet tadi. Aduh. Ditambah hujan gede. Wah, mantap. Tapi untuk trekking besok sih, gak sekarang.
perkotaan mulai berganti menjadi pedesaan. Udara pun mulai mendingin dan jalan pun mulai minim penerangan. Minusnya, membawa keril di motor ternyata membuat punggung terasa sakit. Saya pun sempat kesal karena tidak kunjung-kunjung sampai di base campnya. Tapi pada akhirnya kami juga sampai di base camp Gunung Lompo Batangnya tepat pada malam hari. Oke bro, akhirnya kita nyampe juga di base camp Gunung Lompo Batang ya. Ini jalur pendakian cuma satu ya? Cuma dari sini? Cuma satu ya. Dan nama base campnya ini sama siapa? Bapak Tata ya? Tata itu apa sih? Tata itu kayak penjaganya kayak. Nah tadi jadi gua sedikit bohongin 3 jam dari Makassar teh. Ternyata hujan bang, hujan, makanya kita pelan. itu gak pelan-pelan loh. Itu pelan bang. Itu paling pelan. Bagi gua agak pelan. Paling pelan tuh Normal. 60 km per jam. Terus tadi di bawahnya juga tadi ada jalan juga karena nggak kuat motornya tuh karena jalannya berbatu gitu, dan ada sedikit drama hilang dompet. Untungnya ketemu lagi. Dan oke, mungkin kita rebahan dulu di sini dan rencana besok jam berapa bang? Pagi sih. Pagi jam berapa? Ya jam 8 lah. Jam 8. Ya. Nggak tahu bisa dipercaya atau enggak nih jam 8. Kenapa kita istirahat ini? Oke bro, jadi sekarang jam 7 pagi. Jadi saya udah bangun sama teman-teman dan mau masak-masak dulu sarapan, mungkin cuci muka atau apalah, tar baru trekking. Karena ya lumayan juga masih dingin sih jam segini. Dibanding di Makassar sekarang lebih dingin banget, kayak puncak Bogor itu. Mungkin treknya kayak Gunung Sumbing nih kalau ke base campnya. Kayak Gunung Sumbing dari base camp Kuas 1 lah. Ini treknya berbatuan gitu. Di sini juga ada warung ya, dan tempat base campnya juga enak banget, rest areanya. Kita bisa tidur di dalam. Terus ada isi bantal, terus karpet gitu lah. Ini ada kamar mandinya juga, bersih juga kamar ini ya. Mantap. Sebelum mulai pendakian, kami sarapan terlebih dahulu, packing-packing barang, dan registrasi. Untuk persyaratan registrasinya seperti naik gunung pada umumnya. Cuma biaya simaksinya yang bikin saya kaget, yaitu cuma Rp5.000, murah banget, asli. Oke bro, jadi sekarang jam berapa ya? Jam 8, setengah 9 lah. 9, jam 9 lah. Ya. Kita mau trekking. Dan kemarin niatnya jam 8, ternyata agak ngaret dikit lah. Biasalah orang Indonesia. Dan sekarang mau trekking ya. Rencana udah agak panas juga. Dan tadi untuk simaksi 5.000 ya. Iya. Sama parkir 5.000, murah banget dibanding di Jawa. Wah. Mantap. Oke, jadi sebelum berangkat kita berdoa dulu ya biar selamat sampai tujuan dan pulang. Oke, Amin. mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mendaki, mari kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing agar diberi keselamatan dan keselamatan. Berdoa dimulai. Berdoa tak akan pernah selesai. Bisa nih. Nah, ini pendaki yang sangat santai sekali, teman-teman. Lihat, wah, pakai sandal jepit. Sangat santai sekali. Pendaki santuy ya, Bang. Lupa.
Sebaris berdoa, kami pun memulai pendakian. Trek diawali dengan perkebunan warga, tapi tidak sampai sekitar 15 menit kami sampai di pos 1. Oke, bro, jadi kita nyampe pos 1 ya, Pak. Ini pos 1. Dua berapa menit ya? 10 menit paling ya. Dan ini baru mulai masuk ke hutan. Tadi ngelakuin itu dua apa? Ngelakuin perkebunan warga. Nah, dari apa? Lampu Batang ini ada berapa pos? 10 ya? 9. 10 sama puncak. Paling banyak. Mantap. Nah, dari pos 1 lah trek mulai menanjak dan mulai memasuki hutan rimba. Bisa dibilang pos 1 itu gerbang hutannya. Oh ya, bisa dibilang juga pendakian kali ini adalah pendakian yang minimalis sekali. Kami hanya membawa 2 tas carrier dan 3 tas daypack. Logistik yang kami bawa pun logistik yang dimasaknya tidak ribet. Memang ini pendakian simpel banget sih. Sampai Bang Jul pun hanya memakai sendal dan celana pendek. Mungkin ya karena teman-teman kali ini sudah terbiasa ke gunung ini, jadi peralatan dan perlengkapannya pun pada simpel dan hanya membawa peralatan yang penting-penting saja. Tapi jangan ditiru ya kawan-kawan, jika belum terbiasa ke gunung tersebut atau baru perdana kali ke gunung itu. Oke bro, akhirnya kita nyampe pos 1 jam 10 kurang. Nyampe di pos 2. Lumayan, dari basecamp tadi jam 9, sini jam 10, sejam mungkin. Tergantung istirahatnya juga. Dan di sini ada sumber air juga, enak sumbernya. Banyak ya kalau di Gunung Lampu Batang ini sumber air. Cuman ada di pos 2, pos 5 sama pos 9. Di pos terakhir ada juga ya, pos camp terakhir. Nah, enak. Jadi makanya kita gak terlalu bawa air yang banyak. Kita cuma bawa air secukupnya lah buat masak, buat minum. Karena di pos 5 dan pos 9 juga ada air gitu. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Di gunung ini tidak usah khawatir soal air. Di sini lumayan melimpah sekali airnya. Di beberapa pos pendakian tertentu hingga pos terakhir pun ada sumber air. Makanya kami juga membawa air secukupnya. Di gunung ini kebanyakan juga hutannya berlumut, jadi asri sekali dan adem. Hutannya pun terlihat cantik sekali. Hanya saja namanya juga hutan lumut, kita harus sedia jas hujan. Karena biasanya di hutan seperti ini hujan sering turun. Karena hutan lumut seperti ini juga, jadi tidak aneh lagi jika menemukan hewan menyebalkan, yaitu pacet. Biasanya pacet hidup di hutan-hutan yang tropis dan yang masih jarang terjamah. Tapi pacet di sini tidak seganas seperti di Kalimantan kemarin, dan kuantitasnya pun tidak terlalu banyak. Ini nih. Belakang ini. Gede. Banyak juga pakai. Gede. Cici, loro, mana yang berdarah? Dulu. You always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, that's how you operate a cadence. Flow, you grow, you show yourself the foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it. Kata gua mah enak nih treknya. I live my life in Treknya my enak. head like a narration. Don't expect greatness to my best, man, I'll take it. makanya gue ini Ekom. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, Gimana bang? today's gonna be a good Tadi day. ngebut, karena Wake up, santai. today's gonna be a good day. Wake up,
Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Karena hari sudah siang, kami pun istirahat sekalian makan siang dan ngopi-ngopi di pos 4. Alternatif bro. Enggak, bawa jas miskin. Raskin. Oke bro, akhirnya kita nyampe di pos 2. Jam berapa bang? Pos 4. Pos 4 ya, pos 2. Jam 11.49. Nggak nyampe sejam lah ya. Nggak sampai, Dari nggak pos nyampe 3. sejam. Iya. Dan sekarang gua lagi sama bang ini apa? Ban Fajrin. Fajri, Jul, Zul, Ika. Fajrin. Banyak kan namanya. Jadi nanya dulu nih abang, Bang Jul ya, yang Iya. enaknya. Abang ini profesinya apa dah? Posisinya dagang sih. Oh, Posisi. pedagang ya, pengusaha lah. Enggak juga sih. Dagang kecil-kecilan aja sih. Usaha lah yang penting. Usaha sih. Nah, mungkin usaha ini lebih enak, fleksibel, jadi ya bisa ninggalin, Bisa ninggalin. bisa naik gunung. Bisa naik gunung. Tapi jangan terlalu naik gunung terus ya. Iya. Ada uang. Aduh capek banget. Iya bener. Capek banget naik gunung. Kenapa saya naik gunung gitu? Abang ini ke apa? Ke Lompo Batang ini berapa kali? Gak tahu sih udah berapa. Tapi nggak terlalu sering ke sini sih. Tapi udah beberapa kali. Pernah lah itu ya. Pernah lah. Ya. Dan awalnya emang gua mau ke saya mau ke Bawakaraeng nih rencana. Tapi si abang ini nyarinin ke Lompo Batang aja. Lompo Batang aja jalurnya Lebih lebih enak. Tapi jalan motornya. Jalan ya jalan menuju base camp memang. Bener. Tapi Itu banyak orang yang ngeluh memang. Nah itu untuk Lompo Batang ini bang apa? Artinya apa ya? Lompo Batang itu artinya besar perut. Besar perut. Lompo itu besar. Batang itu perut. Perut yang besar lah. Iya, perut yang Itu besar. dari bahasa apa? Itu dari bahasa Makassar sih. Oh dari bahasa Makassar. daerah, iya. Bukan bahasa Bugis ya? Bukan. Oh. Beda. Kalau abang ini Bugis apa Makassar? Kalau saya sih Makassar sih. Oh Makassar. Mantap lah, beda lah. Beda. Beda dari bahasa ya kalau Iya. Makassar Bugis. Nggak Makassar sama. Bugis beda. Berarti kalau orang yang bilang, oh jangan nikah sama orang Makassar, mahal, ada uang panai. Beda. Padahal beda juga, ada dua ras ya. Ya, tapi kebanyakan orang Makassar itu keturunan Bugis sih. Oh ya kebanyakannya. Iya, kebanyakan sih. Bugis Sulawesi Selatan lah, Bugis Sulawesi banyaknya. Selatan. Dan itu ntar kita nanya ke uang panai ke yang abang Bugis lagi. Oke lah, mantap ya Oke. kita di sini istirahat gitu, kita Istirahat. makan siang. Makan siang Di dulu. Soma istirahat, sebentar. sholat, magang. Baru kita Caps jalan kaki aja. ya Nggak cap usah pakai motor. Jangan. Gak usah. Yuk. Ayangnya harus kabarin mulu ya. Iya, 24 jam mah. 24/7. Kamu. Yuk. Asik. Mantap anjing gitu. Seberes beristirahat, kami pun langsung melanjutkan perjalanan lagi. Baru saja beberapa langkah berjalan, seketika hujan pun turun. Ya terpaksa kami harus melanjutkan perjalanan lagi. Soalnya kalau berhenti perjalanan ke pos 9 masih jauh. Dan katanya dari pos 8 ke 9 itu treknya lumayan bahaya sekali kalau kemalaman. Treknya pun terus-menerus menanjak dengan kontur bebatuan. Dan tak lama kemudian kami pun sampai di pos 6. Di sini kami berhenti dulu sejenak karena hujan sudah mulai reda.
Lagi ngapain bang? Ngapain? Ini apa? Wah, hiduplah Indonesia. Mana cuy? Ya, buka bawah. Matahari terbit Bang. Di barat.